Di video saya tentang seni komunikasi, saya membahas tentang dasar dari sebuah komunikasi yang dimana komunikasi bisa terjadi kalau ada sender dan receiver yang berjalan dengan baik. Kemudian di video saya tentang komunikasi sosial, saya membahas tentang penyebab terjadinya miskomunikasi, yaitu keterbatasan bahasa dan kosakata. Jadi kalau teman-teman belum nonton videonya, bisa ditonton video-video tersebut. Dan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menjadi fundamental dalam komunikasi. Ada 3 hal yang penting di dalam sebuah komunikasi. Yang pertama adalah mendengarkan. Jadi seorang komunikator yang baik itu bukan orang yang pandai bicara atau orang yang jago ngomong, tapi komunikator yang baik adalah orang yang punya kemampuan mendengarkan yang baik. Nah, mungkin kebanyakan orang belum memahami sepenuhnya tentang perbedaan dari mendengar dan mendengarkan. Karena 2 hal tersebut adalah hal yang berbeda. Nah, mendengar itu lebih kepada sesuatu yang bersifat eksternal atau di luar diri kita dan bersifat spontan. Contoh misalkan, kita mendengar suara petir pada saat hujan. Kita mendengar suara anjing menggonggong dari tetangga sebelah, dan lain sebagainya. Sedangkan mendengarkan itu bersifat internal, yaitu sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Dan untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran diri dan kerendahan hati untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau audiens kita. Yang kedua adalah memahami. Apa jadinya kalau ada orang yang cerita sama kita panjang lebar dan ujung-ujungnya kita nggak paham tentang apa yang dia sampaikan, dengan catatan dia menyampaikan dengan cara yang tepat. Kemungkinan besar orang tersebut tidak akan mau berkomunikasi lagi dengan kita. Dan lalu apa solusinya? Kita harus bisa melatih satu yang namanya kemampuan deduksi, yaitu kemampuan seseorang untuk bisa menarik kesimpulan dari informasi yang beredar. Dan juga dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa berempati terhadap orang lain, supaya kita bisa menyelami lebih dalam lagi tentang apa yang disampaikan dari lawan bicara kita, supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami apa yang dia sampaikan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan. Survei membuktikan bahwa lebih dari 80% terjadi sebuah pertengkaran di dalam komunikasi itu karena pilihan kata yang tidak tepat. Dan 95% terjadi sebuah pertengkaran itu karena salah nada bicara. Saya kasih contoh kasus di acara MasterChef. Chef Juna mengatakan kepada seorang peserta, di mana ketika salah memberi judul pada makanan yang dihidangkan, itu memengaruhi selera dalam menikmati hidangan tersebut. Karena terjadi disasosiasi antara pikiran dengan indera perasa atau gustatory seperti di video berikut. Ini ya, judul itu perlu dan penting. Ya. Jadi begitu kita mendengar atau membaca nama hidangan sesuatu, secara tidak langsung otak kita sudah tersetir ke arah sana. Jadi kalau kamu salah menyebutkan atau salah memberi judul, bisa repot nanti. Contoh kasus lagi yaitu berdoa sambil makan dengan makan sambil berdoa. Sebenarnya 2 kalimat ini intinya sama, makan, berdoa. Tapi karena urutan pilihan kata berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Dan saya kasih satu lagi contoh kasus, yaitu sekolah tidak penting dengan sekolah tidak harus. Nah, sebenarnya 2 kalimat ini juga sama intinya, yaitu zaman sekarang anak bukan sebuah kewajiban untuk menempuh pendidikan formal. Ini kan seperti itu. Tapi karena level dari kata sifat yang berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Lalu bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi? Kita bisa perbanyak baca buku tentang pengembangan diri, baca buku tentang ilmu komunikasi. Dan juga kita bisa
lebih banyak menonton video di YouTube tentang kemampuan atau skill komunikasi. Dan juga kita bisa secara rutin mengikuti workshop, seminar tentang public speaking, tentang skill komunikasi, dan lain sebagainya.